Saat tulisan pensilmu salah, kamu bisa menghapusnya dengan penghapus yang berwarna pink, betul kan? Tapi kalau kamu nulisnya pakai pulpen, balik aja penghapusnya, lalu hapus dengan bagian yang berwarna biru. Tetot, nggak gitu caranya. Lihat tuh, kertasmu yang tadinya mulus sekarang malah jadi bolong. Bagian penghapus yang berwarna biru sebetulnya juga untuk menghapus pensil. Kamu baru tahu ya? Tapi bedanya, bagian yang biru ini dipakai untuk menghapus tulisan di kertas yang lebih tebal. Noda di kertas seperti ini masih akan membekas kalau cuma dihapus dengan penghapus yang berwarna pink. Pengupas wortel nggak melulu dipakai untuk mengupas wortel atau kentang. Kamu juga bisa memakainya untuk menyerut bawang bombay. Coba aja, nggak perlu lagi deh tuh buang-buang waktu, energi, dan mewek-mewek nggak jelas. Alat ini juga bisa digunakan untuk mengiris keju. Biar makananmu lebih enak, jangan lupa tambahin keju yang banyak ya. Moncong babi atau ornamen wajik di atas ransel bukan cuma hiasan. Ornamen ini bisa digunakan untuk mengikatkan sepatu kotor. Tas ransel memang dirancang agar bisa dipakai di luar ruangan. Tas ini juga dilengkapi dengan saku untuk menaruh botol air, pulpen, peta, koin, atau anabul. Jadi, kalau sepatumu penuh dengan lumpur, ikatkan di moncong babi aja. Taruh sendok kayu di atas panci pasta agar airnya tidak meluap kemana-mana. Uap air akan terserap saat gelembungnya bersentuhan dengan permukaan sendok dan akhirnya kembali ke dasar panci. Hore! Dapurmu akan tetap bersih dan kamu pun bisa masak dalam porsi banyak. Kalau kamu merendam dulu piringmu sebelum mencucinya di mesin cuci piring, hasilnya bisa-bisa malah kurang bersih. Kebanyakan mesin cuci piring zaman now punya sensor yang bisa mendeteksi tingkat kekotorannya. Dengan begini, air akan tersemprot kuat agar semua kotorannya lenyap. Buang sisa makanan lengket ke tempat sampah, lalu susun piringnya di mesin cuci. Udah, percayakan aja piringmu itu pada mesin ajaib ini. Yang bikin males nih. Jus yang tumpah dari kotaknya bisa bikin hari Minggu santaimu jadi hari bersih-bersih. Tapi produsen jus sangat paham kok kalau kita juga kadang ceroboh. Makanya ada lipatan kecil di bagian samping wadah. Coba deh buka dulu lipatannya. Oke, sip. Kamu sudah bisa ngehalus sepuasnya tanpa khawatir kalau jusmu akan tumpah. Saat memblender, masukkan dulu semua bahan cairnya, oke? Untuk bikin smoothie lezat, masukkan susu, air kelapa, yogurt, atau bahan cair lain terlebih dulu, kemudian tambahkan beri, bayam, dan sebagainya. Percaya deh, tipsku ini brilian kan? Kamu pernah nggak sih pas lagi buka tutup foil di mangkuk puding atau wadah saus apel mini? Ternyata nggak ada sendoknya. Tenang, ada triknya kok. Pakai foilnya aja, tekuk dan lipat dikit, beres deh. Sebetulnya nggak mirip sendok ya, malah lebih mirip sekop. Yang penting bisa berfungsi dengan baik, atau bisa juga sih pakai jari langsung. Nggak ya? Jangan siksa kukumu untuk memisahkan gantungan kunci. Agar bisa memasukkan anak kunci baru, ambil pelepas stapler, lalu masukkan bagian tajamnya di sela-sela ring gantungan kuncimu. Tekan dikit biar celahnya agak melebar. Udah, nggak perlu menyesali cara lamamu yang keliru kok. Susu yang dituang dari kartonnya juga kadang bisa nyecer kemana-mana kan? Pakai trik sederhana ini saja. Balik kartonnya, lalu tuang susunya dengan posisi begini. Kelihatan aneh sih ya, daripada susunya tumpah-tumpah, mending cobain trik ini aja. Dijamin deh, kamu pasti ketagihan. Saat mengambil plastik pembungkus, semua gulungannya malah keluar dari wadahnya. Nah, kamu pernah ngalaminnya juga nggak? Mulai sekarang nggak akan ada lagi yang begituan kok. Di sisi wadah terdapat potongan karton kecil untuk menahan gulungan plastik agar plastik tadi lebih gampang dilepas. Tekan potongan karton itu biar frustasimu segera lenyap. Nah kan? Wastafel dan kloset mampet emang bikin frustasi ya? Nah, kamu perlu penyedot yang tepat. Penyedot berkepala karet mirip mangkuk biasa sangat cocok dipakai di permukaan rata. Misalnya wastafel atau bak mandi. Tapi kalau ukuran kepalanya lebih kecil, khusus dipakai untuk mengatasi pipa toilet yang mampet. Saat cuacanya ngebul, enaknya minum yang seger-seger deh. Tapi gimana kalau botolnya masih hangat? Mau mewek? Ya enggak lah. Tisu tebal serbaguna bisa jadi solusi kok. Basahi dulu tisunya, pakai untuk membebat botol minumanmu. Lalu taruh botol tadi di dalam freezer selama 15-20 menit. Tada! Minuman dinginmu sudah siap.
Saat kamu membuka buku cek dan melihat huruf MP di dekat baris tanda tangan, artinya printer cek itu dilengkapi dengan microprint sebagai fitur keamanan ekstra. Bagi orang awam, tulisan ini akan kelihatan mirip garis normal. Wah, jebakan Batman! Lift punya banyak fitur tersembunyi. Memangnya kita bisa ya mencet tombol lantai lift 2 kali agar tombolnya nggak muncul lagi? Lalu, gimana dengan tombol tutup pintu dan nomor lantai yang dipencet bersamaan? Bisa bikin gerakannya lebih ngembut kan? Kalau lubang rahasia di pintu luarnya buat apa sih? Buat ngintip wajah bosan dari orang-orang di dalam lift? Bukan kok, lubang ini dipakai petugas untuk membuka lift saat terjadi masalah. Motong tomat cherry emang perlu ekstra sabar deh, tapi tenang, ada cara cepetnya kok. Taruh sejumlah tomat di dalam piring, telungkupkan piring lagi di atasnya, lalu iris tomatmu melalui celah piring ini. Nah kan, irisan tomat cherrymu sudah terpotong sempurna. Tutup botol kecap asin biasanya punya 2 celah karena kecapnya lebih encer dari kecap biasa, makanya lebih gampang keluar saat dituang. Mayoritas penyuka makanan Asia juga tentu pernah menumpahkannya minimal 1 kali. Kemudian, sejumlah restoran modern mulai menyajikan kecap asin dalam botol khusus yang dilengkapi 2 celah. Dengan begini, si pengunjung bisa mengontrol jumlah kecap yang keluar. Taruh aja jarimu di salah satu celah saat kamu mau nuang kecapnya. Kalau celah itu kamu tutup, kecapnya nggak akan keluar lewat celah satunya. Tapi setelah kamu buka lagi, kecapnya akan keluar lagi. Duh, kacang pistasio emang kadang susah dibuka ya. Sampai-sampai kita harus pakai banyak alat dan trik khusus untuk mecahin kulit kerasnya. Padahal gak harus pakai alat sama sekali loh. Buka aja celahnya pakai kulit pistasio lain. Lilin kecil yang ditaruh dalam cup logam dinamakan sebagai lilin tea light. Rumah teh Jepang awalnya menggunakan lilin seperti ini untuk menghangatkan teh saat upacara teh tradisional. Dan sekarang kita bisa bikin sendiri di rumah tanpa pakai alat khusus loh. Taruh lilin di dalam mangkok, kemudian tutup dengan cerek di atasnya. Pastikan diameter mangkoknya lebih kecil dari bagian bawah cerek ya. Teknik ini juga bisa dipakai untuk menghangatkan makanan atau menyajikan fondue lezat kepada para tamu. Wah, pasti enak banget tuh. Eits, jangan langsung buang mangkok logam dan penahan sumbunya dong. Kamu masih bisa menggunakannya lagi. Siapin sumbu lilin biasa, kemudian potong sesuai kebutuhan. Kalau sudah, masukin potongannya ke penahan sumbu, lalu tuang lelehan wax ke dalam mangkok, dan kamu juga bisa nambahin minyak esensial dan remahan krayon wax biar lilin buatanmu sendiri lebih unik dan harum mewangi. Mangkok lilin logam juga bisa dipakai untuk ngebentuk lingkaran kecil pada adonan kue. Saat pakai topi bisbol, kamu suka penasaran nggak sih sama lubang kecilnya itu? Lubang kecil di bagian atas topi berfungsi sebagai jalan udara menuju kepala. Kalau topinya terlalu besar, kamu bisa ngepasin dengan ukuran kepalamu. Masukin tali ke lubang kecil ini, lalu ikat. Kelihatannya emang aneh sih, tapi seenggaknya topimu nggak akan terbang ke bawah angin. Selain buat ngelurusin rambut keriting, catok rambut juga bisa ngerapihin uang kertas dan dokumen kusut. Kamu juga bisa pakai setrika biasa sih, tapi jangan pakai mode uap ya, nanti kertasnya malah makin rusak. Oke, balik lagi ke makanan. Setelah pizza pesananmu akhirnya sampai, jangan langsung buang wadah kartonnya. Robek aja tutupnya di sepanjang lipatan, kemudian bagi menjadi 4 persegi. Kamu bisa memakai robekan karton ini sebagai alas pizza. Trik ini sangat berguna kalau kamu lagi makan di luar ruangan atau saat kamu lagi nggak mau repot nyuci piring. Produk kue-kuean populer seperti bagel dan donat biasanya punya lubang di tengahnya. Dan alasan aslinya sebetulnya lebih bersifat fungsional. Saat produsen kue baru mulai membuat donat, ternyata donat mereka nggak matang merata. Bagian tengahnya masih mentah, sedangkan pinggirnya sudah kering dan renyah. Saat mereka melubangi bagian tengahnya, ternyata donat itu matang sempurna. Mesin cuci rusak bisa aja punya fungsi lain loh. Keluarin drumnya, lalu jadikan sebagai alat pemanggang di pesta barbeque. Kantong teh yang biasa kita lihat ditemukan secara nggak sengaja. Dan sampai sekarang nggak ada yang tahu pasti penemu pertamanya. Tapi menurut rumor terpopuler, importir teh asal Amerika Thomas Sullivan nawarin sampel tehnya yang dikemas dalam kantong sutra sekitar 1 abad yang lalu. Para calon pemborong jadi lebih gampang nyicip tehnya dengan kemasan begini, tapi konsumennya mulai bikin teh dengan nyelupin kantong sutra ini langsung ke air panas. Dan akhirnya cara bikin teh seperti ini malah makin populer. Kutex bening bisa dipakai untuk ngelem amplop, mencegah karatan pada bahan logam kamar mandi, rajutan kain dan renda lebih awet, dan memperbaiki perabot rumah.
Kutex juga bisa mencegah munculnya serpihan saat perabot kayu atau lantaimu tergores. Gosok area goresan dengan kikir kuku, olesin kutex bening, lalu tunggu sampai kering. Kalau stokingmu robek, olesin kutex di sekitar lubang atau robekannya deh. Setelah kuteksnya kering, balik stokingnya, lalu ulangi proses yang sama biar lubangnya nggak semakin besar. Nyari anak kunci yang pas emang kadang jauh lebih ngebingungin dari si mbak-mbak yang kalau ditanya jawabannya cuma terserah. Iya nggak sih? Padahal kamu bisa ngecat warna-warni loh biar lebih hemat waktu. Bulu sikat warna-warni juga punya fungsi praktis. Setelah warnanya pudar, kita perlu segera menggantinya. Cat akrilik dan cat minyak biasanya dikemas dalam wadah tube kecil. Kalau kamu kesulitan membuka kemasannya, lepas aja tutup plastiknya. Lalu balik. Ujung runcing di tengah tutup plastik bisa membantu merobek segel foilnya. Tapi mencetnya kira-kira aja ya. Kalau terlalu keras, isinya malah akan muncrat kemana-mana. Ups! Sumpit merupakan salah satu alat serbaguna yang pernah ditemukan. Kita bisa memakainya untuk menyaga tanaman indoor. Tancepin satu bilah sumpit di dekat tanaman indoor, lalu ikat dengan tali. Selain itu, sumpit bisa menjadi alat mantul yang membantumu saat mau mindahin minyak esensial ke botol lain. Apalagi kalau lubangnya kecil. Begini caranya, ambil sumpit, masukin ke botol secara vertikal, lalu tuang minyaknya secara perlahan mengikuti arah sumpit. Dengan begini, minyak nggak akan tercecer keluar botol. Kamu juga bisa memakai sumpit untuk membuang biji ceri dan beri lain. Masukin ujung sumpit ke tengah ceri, lalu tekan sampai isinya keluar. Biar lebih gampang, taruh cerinya di lubang botol. Pekerja makanan cepat saji bisa nyuil makanan pelanggannya saat mereka kelaparan loh. Video viral di TikTok memperlihatkan seorang pekerja yang lagi bikin irisan segi 4 di tengah pizza pelanggannya. Dia mengambil 2 irisan tersembunyi, kemudian menggeser lagi potongan sisanya, agar si pelanggan nggak tahu kalau pizzanya sudah kepotong. Kepala Isaac Newton nggak pernah kena apel jatuh. Dia cuma bikin catatan singkat soal apel yang selalu jatuh langsung ke tanah. Insiden soal apel ini sebetulnya cuma mitos. Selain burung, gorila pun bisa loh bikin sarang. Sarang ini biasanya berada di pohon atau di atas tanah untuk tidur. Tapi gorila nggak akan tidur di sarang yang sama 2 kali. Kamu yakin masih ngiler sama makanan lezat yang ada di iklan? Sirup yang dipakai buat nyiram pancake-nya sebetulnya bukan sirup asli loh, tapi cuma oli motor. Wah, penampilan emang bisa nipu ya. Dan es krim yang kamu lihat itu kemungkinan juga cuma kentang tumbuk. Hamburger juga kelihatan super kinclong karena sudah dipoles dengan semir sepatu. Susu kurang baik untuk kucing. Kebanyakan kucing kurang tahan dengan laktosa. Jadi sebaiknya jauhkan juga kucingmu dari es krim, oke? Kikir kuku bisa tebal karena di bawah permukaannya masih ada tumpukan lapisan lain. Lapisan ini juga bisa dikupas untuk membuka lapisan baru. TikTok telah membocorkan rahasia unik pada kartu remi. Coba deh, ambil kartu 8 wajik dan amati gambarnya. Lalu tarik garis penghubung di bagian dalam dari tiap wajiknya. Kamu pasti bakal melongo. Presenter berita cuaca cuma ngelihat layar diri selama mereka menyampaikan informasi. Siaran itu direkam di depan layar hijau dan semua visual cuaca yang penonton lihat di belakang mereka sebetulnya nggak ada. Jadi, mereka cuma melihat layar kecil yang menunjukkan visual yang kita lihat. Wortel mini sebetulnya nggak benar-benar ada loh. Wortel ini hanyalah wortel biasa yang telah dipotong menjadi lebih mini. Jenis ini awalnya muncul untuk memanfaatkan wortel biasa hasil sortiran. Medali emas Olimpiade cuma terbuat dari perak. Hah? Kok bisa gitu? Iya, beneran. Para pemenang Olimpiade terakhir kali menerima medali emas asli pada tahun 1912. Sejak saat itu, cuma sekitar 1%-nya aja yang berupa emas asli. Tikus nggak suka keju. Hewan pengerat ini biasanya lebih tertarik dengan makanan tinggi gula. Lagi pula, keju kan buatan manusia. Tikus akan susah nemu makanan kayak gini di alam liar. Bentuk terong yang masih muda menyerupai telur. Makanya dalam bahasa Inggris namanya eggplant. Sebelum berubah jadi ungu dan hijau, warna kulitnya juga putih. Gravitasi di ruang angkasa nggak nol mutlak. Berkatnya, matahari tetap ada di posisinya dan tercipta orbit. Kekuatan gravitasi di atas sana jauh lebih lemah daripada di bumi. Dan meskipun para astronot kelihatan melayang-layang, sebetulnya mereka jatuh dalam gerakan super lambat. Kaki burung hantu kelihatan mungil. Masa sih? Coba deh, angkat dulu bulunya. Nanti kamu juga akan tahu kalau ternyata kakinya sangat panjang.
Bercukur nggak akan bikin kumis dan jenggot tumbuh lebat. Cuma dengan mencukurnya, nggak akan mempengaruhi ketebalan, laju pertumbuhan, maupun warnanya. Semua itu hanyalah mitos populer. Permen jagung nggak ada mirip-miripnya sama jagung kan ya? Salah. Kalau disusun melingkar, permen yang seringnya ada di Amerika Serikat dan Kanada ini akan mirip dengan jagung. Seorang TikToker jenius akhirnya membeberkan dosa besar kita. Enggak lah. Kalau mau membuka botol jus ini, kamu nggak perlu merobek bagian atasnya. Itu malah salah. Potong ujung sininya aja, boom, jadi sedotan instan kan? Nah, kalau kamu memotong bagian atasnya seperti biasa, coba deh balikin. Terus masukin ujungnya ke lubang botol. Jadi tutup botol instan deh. Kamu sering lihat bagasi penumpang yang masuk pesawat dengan bantuan conveyor belt ya? Sebetulnya di situ juga ada pekerja yang nyusunin semua bagasi agar ruang penyimpanan pesawat lebih optimal. Wih, pasti mereka jago main Tetris nih. Eits, caramu makan pisang selama ini pasti belum bener tuh. Jangan kupas dari tangkai atasnya ya. Pencet ujung bawahnya aja, yang warnanya coklat itu loh. Nanti kulitnya juga akan ngebuka sendiri. Dijamin deh, pisangmu akan gampang dikupas dan kukumu nggak akan kotor kena getah. Selain sebagai penutup, tutup cup kopi juga punya fungsi rahasia. Kamu bisa naruh tutup ini di bawah cup agar kopinya nggak nyecer kemana-mana. Pengen serealmu tetap renyah dan awet? Tenang, TikTok tahu triknya kok. Jangan biarin tutup atasnya kebuka, tapi coba deh lipat ke dalam buat nutupin wadahnya. Ambil 2 lipatan kecil di sisi wadah, kemudian masukin ke sini. Kalau udah, ambil lipatan yang panjang, terus masukin ke sini. Tekuk kedua sisi wadah sampai ngebentuk huruf V. Tada, wadah serealnya bisa ketutup rapet. Negara yang punya piramida terbanyak ternyata bukan Mesir, tapi Sudan. Di sana ada 200 sampai 255 piramida yang sudah diketahui. Sedangkan di Mesir cuma ada 138. Penguin juga punya lutut loh. Meski tubuhnya kelihatan mirip kurcaci berkaki kecil, burung ini punya kaki panjang yang tertutup bulu lebat. Jauhi tawon, biar kamu nggak disengat. Gitu kan? Salah besar. Kamu memang bisa pakai trik ini saat berhadapan dengan lebah. Tapi kalau tawon ganas, nggak akan ngaruh. Mereka akan tetap menyengatmu meski tanpa provokasi. Tawon juga lebih gampang ngamuk, terutama di musim-musim tertentu dan lokasi sarangnya. Duh, ternyata selama ini kita salah ya saat nuangin jus dari wadahnya. Kita perlu muter wadahnya dulu, kemudian baru tuang deh. Kalau mulut kartonnya berjauhan dari gelas, jus nggak akan nyiprat saat dituang. Dan kamu nggak perlu lagi ngebersihin nodanya yang berceceran. Gerigi di uang koin itu dulunya nggak ada loh. Pada abad ke-18, banyak orang mengikir koin untuk kemudian dibuat koin baru. Itu tentu ilegal. Untuk mengakhiri praktik ini, US Mint, lembaga pembuat koin Amerika Serikat, membuat gerigi pada koin supaya kita bisa tahu kalau koin itu sudah dirusak. Sekarang nggak ada lagi orang jahil pengikir koin, tapi tradisi gerigi ini tetap bertahan. Bingkai foto yang jatuh karena salah satu gantungannya lepas sebenarnya mudah dibetulkan. Nggak bakal ada orang yang tahu juga loh. Ambil kaleng soda dan patahkan tap pembuka kalengnya. Lalu pasangkan di tempat gantungan yang rusak. Tekuk keluar sedikit bagian ujungnya dan gantung lagi. Kalau kamu tidak punya lahan untuk membangun rumah kaca, coba buat rumah kaca dari botol minuman. Tiap benih jadi bisa punya rumah kaca kecil sendiri. Cukup potong bagian dasar botol dan buang labelnya supaya kamu bisa melihat lebih jelas. Singkirkan rumah kaca setelah benih berkecambah dan batangnya kuat. Logo permen karet Orbit adalah salah satu logo yang paling dikenal di seluruh dunia. Di labelnya juga terdapat simbol tersembunyi. Huruf O besar dibagi menjadi 2 bagian. Satu bagian gelap untuk malam dan satu terang untuk siang. Seperti planet kita yang mengorbit matahari. Mungkin mengupas bawang putih adalah salah satu tahap memasak yang paling bau dan menyebalkan. Kulitnya menempel kemana-mana dan tanganmu pasti bakal bau bawang. Nah, kamu bisa masukkan bawang ke dalam microwave selama 10 detik dan kulit bawang akan langsung terkelupas. Atau ambil stoples, masukkan bawangnya dan kocok dengan kuat.
kulit bawang bakal lepas. Banyak mesin mobil modern memakai kode warna, dan kamu nggak perlu jadi mekanik untuk menemukan bagian tertentu. Bagian-bagian berkode warna biasanya ditandai dengan warna kuning, biru, merah, dan hijau. Inilah hal-hal yang harus kamu perhatikan, yakni batang celup oli, tutup oli, air radiator, minyak rem, dan cairan wiper. Serahkan bagian berwarna hitam dan abu-abu kepada ahlinya. Motongin tomat cherry pasti bikin bosen ya. Kamu harus mengiris tomat satu persatu. Tapi ada cara yang lebih cepat loh. Coba letakkan sejumlah tomat di antara 2 piring. Pegang piring atas dan potong dengan hati-hati di antara kedua piring dengan pisau. Tomat bakal kepotong rapi. Banyak printer berwarna menambahkan titik-titik pada dokumen yang dicetak tanpa kita sadari keberadaannya. Titik-titik ini lebih jelas terlihat kalau diperbesar atau difoto dengan bantuan lampu LED biru. Posisi titiknya mengungkap waktu, tanggal, dan nomor seri alat cetak yang dipakai. Lain kali, kalau kamu naik pesawat dan dapat kursi lorong, coba cari tombol tersembunyi di lengan kursinya, raba di sekitar engsel, di bagian belakang, dan kamu akan menemukan tombol. Tombol ini untuk melepas kuncinya, jadi lengan kursi bisa didirikan. Kalau posisinya rata dengan sandaran, lengan kursi itu nggak akan menggencet tubuhmu lagi. Ini juga akan memberi ruang gerak bagi kakimu. Kita tahu bahwa awak pesawat memakai bunyi lonceng dan bel untuk berkomunikasi di kabin pesawat. Pesan bunyi ini bisa tentang apa saja, mulai dari jumlah snack yang tersisa, turbulensi di depan, atau badai yang menghadang di jalur penerbangan. Kadang, bunyi lonceng merupakan sinyal dari kokpit untuk mengingatkan adanya perubahan rute atau keadaan darurat. Sebetulnya, dulu font yang kita pakai untuk mencetak dokumen diberi nama sesuai nama pembuatnya. Garamond dinamakan sesuai nama pembuatnya, Claude Garamond, seorang tukang cetak Prancis ternama yang ditugaskan Raja Prancis untuk membuat font baru. Fontnya menjadi standar sampai abad ke-18. Garamond masih merupakan salah satu font paling ekonomis untuk menghemat tinta cetak. Kartrid Nintendo Switch punya fitur keselamatan tersembunyi yang mencegah orang memasukkannya ke dalam mulut. Memangnya ada kejadian begitu? Ada loh. Meski nggak beracun, denatonium benzoat melapisi kartrid dengan rasa asam, pedas, dan pahit hingga mencegah orang menelannya. Sebagai salah satu rasa terpahit yang dikenal manusia, bahan ini biasa dipakai untuk mencegah orang mengonsumsi benda-benda yang tidak semestinya. Pengupas sayuran bukan cuma dipakai untuk mengupas kentang, timun, atau wortel. Coba iris tipis bawang dengan pisau ini. Itu akan mempercepat prosesnya tanpa harus meneteskan air mata. Kamu juga bisa mengiris keju tipis-tipis memakai pisau ini. Di atas gambar elang di belakang uang kertas dolar, terdapat 13 bintang yang mewakili negara bagian, yang awalnya berjumlah 13. Tapi bukan cuma itu yang 13, ada juga 13 anak panah, 13 tangkai daun zaitun, 13 buah zaitun, 13 bintang di atas elang, 13 tangga piramida, dan 13 bilah di perisai. Anehnya, tapi mungkin cuma kebetulan sih, kata-kata Enuit Sepsis dan Epluribus Unum juga terdiri dari 13 huruf. Lemon bisa dipakai sebagai deodoran, penyegar udara, pemoles, pengusir serangga, pencerah rambut, dan membantu agar nasi tidak lengket di penanak nasi. Tambahkan sedikit perasan lemon ke dalam penanak nasi sebelum dinyalakan. Kasih tahu hasilnya ya. Oh iya, lemon juga bisa dijadikan limun yang segar. Benda-benda dari tembaga dan kuningan akan mulai memudar seiring waktu. Gunakan saus tomat dan garam untuk mengembalikan kilaunya. Letakkan campuran di atas kain lap dan gosokkan ke seluruh permukaan. Lalu cukup bilas dan keringkan. Gak perlu lagi takut kukumu rusak waktu berusaha membuka gantungan kunci. Ambil pembuka staples yang bentuknya mirip mulut ular itu dan sisipkan giginya di antara lilitan untuk membuka gantungan kunci dengan mudah. Kalau kunci atau apapun yang akan kamu pasangkan belum bisa masuk, tekan terus sampai cukup lebar. Ketuk tombol home 3 kali pada iPhone untuk mengubahnya menjadi kaca pembesar. Gunakan slider untuk mengatur zoom. Kamu bahkan punya lampu senter opsional kalau dibutuhkan saat gelap. Cocok untuk membaca tulisan kecil, menemukan serangga kecil yang menarik, atau mungkin untuk mengamati perhiasan.